Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sediaan steril salep mata asiklovir 3%, yang beranggotakan Nada Fajriya Maharani, Zanuba Kotrunanda Afrianola, Alifah Faridatun Ulia, Esti Lestari, dan saya sendiri Devi Sintiawati. Kepada teman-teman saya persilahkan. Salep mata merupakan sediaan semi-solid steril yang ditujukan untuk pengobatan pada konjungtiva atau kelopak mata. Salep mata dapat mengandung satu atau lebih bahan aktif terlarut atau terdispersi dalam basis yang sesuai. Formulasi salep mata. Yang pertama, akiklovir, jumlahnya 3%. Kegunaan dari akiklovir sebagai bahan aktif. Rentang penggunaan akiklovir tidak ada. Yang kedua, alpha-tokoperol, jumlahnya 0,05%. Kegunaan dari alpha-tokoperol sebagai antioksidan. Rentang penggunaan alpha-tokoperol 0,001 sampai 0,05%. Yang ketiga, cetosteril alkohol, jumlahnya 3%. Kegunaan cetosteril alkohol sebagai emoilen. Rentang penggunaan cetosteril alkohol tidak ada. Yang keempat, parafin liquid, jumlahnya 10%. Kegunaan dari parafin liquid sebagai elegineous vehicle. Rentang penggunaan parafin liquid 3-60%. Yang kelima, vaselin valvum, jumlahnya ET100. Kegunaan dari vaselin valvum sebagai basis salep hidrokarbon. Rentang penggunaan vaselin valvum ET100. Perhitungan kemurnian akiklovir. Akiklovir dilebihkan 10% berdasarkan kemurniannya. Akiklovir sama dengan 3% ditambah 10% dikali 3% sama dengan 3,3%. Penimbangan bahan. Dibuat 6 vial, masing-masing 5 gram. 6 kali 5 gram sama dengan 30 gram. Dilebihkan 20% sama dengan 30 gram ditambah 20% dikali 30 gram sama dengan 36 gram sampai 50 gram. Penimbangan dibuat sebanyak 50 gram. Nama bahan yang pertama, akiklovir 3,3%. Jumlah yang ditimbang 3,3/100 dikali 50 gram sama dengan 1,65 gram. Yang kedua, alpha-tokoperol 0,05%. Jumlah yang ditimbang 0,05/100 dikali 50 gram sama dengan 0,025 gram. Yang ketiga, cetosteril alkohol 2,5%. Jumlah yang ditimbang 3/100 dikali 50 gram sama dengan 1,25 gram. Yang keempat, parafin liquid 10%. Jumlah yang ditimbang 10/100 dikali 50 gram sama dengan 5 gram. Yang kelima, vaselin valvum ET100%. Jumlah yang ditimbang 100% dikurangi 3,3% ditambah 0,05% ditambah 10% ditambah 2,5% sama dengan 84,15%. 84,15/100 dikali 50 gram sama dengan 42,075 gram. Sterilisasi alat dan bahan. Untuk sterilisasi alat, yang pertama adalah beker gelas 1000 ml. Jumlahnya ada 1. Disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Yang kedua, ada beker gelas 50 ml. Jumlahnya ada 2. Disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Yang ketiga, gelas ukur 250 ml. Jumlahnya ada 1. Disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit.
Yang keempat, ada gelas ukur 10 ml, jumlahnya ada 1, disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kelima, ada batang pengaduk, jumlahnya ada 2, disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Yang keenam, ada corong kaca, jumlahnya ada 1, disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Kaca arloji, ada 5, disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian ada spatel, jumlahnya ada 4, disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Yang selanjutnya ada buret, jumlahnya ada 1, disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian ada lampu Erlenmeyer 500 ml, jumlahnya ada 1, disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ada pipet tetes, jumlahnya ada 3, disterilisasi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ada tutup karet pipet tetes, jumlahnya ada 3, disterilisasi dengan direndam di dalam alkohol 70% selama 24 jam. Kemudian ada cawan penguap, jumlahnya ada 1, disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan waktu 60 menit. Kemudian ada mortir dan stamper, jumlahnya ada 1, disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Sterilisasi pada wadah ada 2, yang pertama adalah wadah salep mata atau polipropylen, jumlahnya ada 6, disterilisasi dengan direndam dalam alkohol 70% selama 24 jam. Yang kedua adalah tutup wadah salep mata, jumlahnya ada 6, disterilisasi dengan direndam dalam alkohol 70% selama 24 jam. Prosedur pembuatan. Yang pertama, gray area, ruang sterilisasi awal, meliputi sterilisasi alat, bahan, dan wadah. Semua alat dan wadah dicuci hingga bersih, kemudian dibilas menggunakan Aquades. Semua alat dan bahan disterilisasi menggunakan cara yang sesuai dengan alat dan bahan. Setelah semua steril, semua alat dimasukkan ke dalam passbox untuk dipindahkan ke wet area. Yang kedua, wet area, ruang penimbangan. Asiklovir diayak menggunakan mesh nomor 100, kemudian ditimbang sebanyak 1,65 gram dengan kertas perkamen yang diberi nama dan jumlah bahan. Alpha tocopherol ditimbang sebanyak 0,025 gram dengan kaca arloji yang sudah steril. Ditutup menggunakan kertas perkamen yang sudah diberi nama dan jumlah bahan. Cetrosil alkohol ditimbang sebanyak 1,25 gram dengan kertas perkamen. Parafin cair ditimbang sebanyak 5 gram menggunakan cawan uap yang ditutup dengan kertas perkamen. Vaselin flavum ditimbang sebanyak 42,075 gram dengan cawan uap yang ditutup kertas perkamen. Setelah semua bahan ditimbang, dimasukkan ke dalam passbox. Yang ketiga, wet area grade A background B, ruang pencampuran. Sebelumnya, bersihkan meja kerja dengan alkohol 70%. Untuk pencampuran bahan, asiklovir, vaselin flavum, cetosteril alkohol, alpha tocopherol, dan parafin cair disatukan ke dalam cawan uap porselen untuk dipanaskan pada suhu 60-65 derajat Celcius. Siapkan mortir dan stamper steril. Setelah dicampuran pada cawan uap porselen mencair, maka campuran tersebut dituangkan ke dalam mortir. Kemudian diaduk hingga terbentuk salep. Biarkan salep mendingin. Setelah mendingin, maka salep dimasukkan ke dalam transfer box untuk dilakukan proses filling. Yang keempat, grade A background B, ruang filling. Sediaan salep diambil dari transfer box. Tub salep steril ditimbang bobot kosongnya. Salep ditimbang sebanyak 5 gram
menggunakan kertas perkamen, kemudian kertas perkamen digulung menutupi sediaan salep. Kertas perkamen berisi salep dimasukkan ke dalam spuit yang digunakan untuk membantu memasukkan salep ke dalam tub. Tub ditutup untuk menghindari kontaminasi. Sediaan yang sudah ditutup dimasukkan ke dalam transfer box untuk dimasukkan ke ruang evaluasi. Yang kelima atau yang terakhir, wait area, meliputi ruang evaluasi. Lakukan evaluasi sediaan diberi etiket dan brosur, kemudian dikemas dalam wadah sekunder. Selanjutnya yaitu preformulasi zat aktif dan zat tambahan. Yang pertama yaitu nama zat asiklovir, pemeriannya hablur, putih hingga hampir putih, melebur pada suhu lebih dari 250 derajat Celcius. Kelarutannya yaitu larut dalam asam klorida encer, sukar larut dalam air, tidak larut dalam etanol. Stabilitas asiklovir, panas, suhu terjadinya dekomposisi dari asiklovir dimulai dari lebih dari 150 derajat Celcius setelah titik lelehnya. pH yaitu 5-6. Inkompatibilitas dilaporkan bahwa asiklovir inkompatibel dengan foscarnet. Penyimpanannya yaitu disimpan pada suhu kamar atau 25-30 derajat Celcius, harus terlindung dari cahaya. Cara sterilisasinya yaitu disteril dengan oven suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Kemasan yang digunakan yaitu dalam wadah obat salep mata. Yang kedua yaitu nama zat parafin liquid. Pemerian parafin liquid yaitu berupa minyak transparan, tidak berwarna, cairan viskus tanpa adanya fluorensasi pada cahaya, tidak berasa dan tidak berbau. Kelarutannya yaitu praktis, tidak larut dalam etanol 95%, gliserin dan air, larut dalam aseton, benzen, kloroform, karbon disulfid dalam aseton, benzen, kloroform, karbon disulfid dan eter. Stabilitasnya yaitu stabil, mudah teroksidasi dengan adanya panas dan cahaya. Inkompatibilitas yaitu inkompatibel dengan bahan-bahan pengoksidasi kuat. Cara sterilisasinya yaitu disteril dengan oven suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Yang ketiga yaitu nama zat vaselin flavum. Pemeriannya berupa berwarna kuning pucat atau berwarna kuning, tembus cahaya dan lembut, tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutannya yaitu praktis, tidak larut dalam aseton, etanol panas atau dingin, etanol 96%, gliserin dan air, larut dalam benzen, karbon etanol 96%, gliserin dan air, larut dalam benzen, karbon disulfida, kloroform, eter, heksan dan sebagainya. Stabilitasnya yaitu vaselin flavum sebaiknya tidak dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius pada waktu yang lama karena akan berubah wujud menjadi cair apabila terpapar udara pada ruangan terbuka cair. Inkompatibilitas yaitu vaselin flavum merupakan bahan material yang inert. Cara sterilisasinya yaitu disteril dengan oven suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit. Yang selanjutnya yaitu nama zat alpha-tocoferol. Pemeriannya yaitu merupakan bahan alam yang tidak berwarna atau berwarna kuning kecoklatan, viskus atau cairan berminyak. Kelarutannya yaitu praktis, tidak larut dalam kloroform dan eter, sangat mudah larut dalam aseton eter, etanol dan minyak sayuran. Stabilitasnya dapat meleleh pada suhu 2,5-3,5 derajat Celcius. Teroksidasi pada atmosfer yang dipercepat dengan adanya garam ferat atmosfer dan dipercepat dengan adanya garam ferat dan perak. Tersimpan pada wadah kedap udara dan terlindung perak. Tersimpan pada wadah kedap udara dan terlindung dari cahaya. Inkompatibilitas yaitu tocoferol tidak sesuai dengan peroksida dan ion logam, terutama besi, tembaga, dan perak. Tocoferol dapat diserap terutama besi, tembaga, dan perak. Tocoferol dapat diserap ke dalam plastik. Yang terakhir yaitu nama zat setosteril alkohol. Pemberiannya yaitu berwarna putih atau berwarna krim, berbentuk flake
flakes atau granul. Kelarutannya yaitu larut dalam etanol 95%, ether dan minyak praktis tidak larut dalam air. Stabilitasnya yaitu stabil pada kondisi penyimpanan normal, harus disimpan pada tempat tertutup rapat, kering dan sejuk. Inkompatibilitas yaitu inkompatibel dengan agen pengoksidasi kuat dan garam besi. Evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan steril salep mata asiklovir 3%. Pada evaluasi ini, yaitu ada evaluasi fisika. Yang pertama, uji penetapan isi minimum. Pada uji ini, kita akan menghitung selisih antara tub kosong dan tub yang berisi sediaan. Yang kedua, yaitu uji kebocoran. Pada uji ini, kita akan melihat apakah dalam tub sediaan tersebut ada yang mengalami kebocoran atau tidak. Yang ketiga yaitu uji homogenitas. Pada uji ini kita akan menentukan berdasarkan jumlah partikel maupun distribusi ukuran partikelnya dengan pengambilan sampel pada berbagai tempat yang ditentukan secara visual. Selanjutnya yaitu ada uji penetapan logam dalam salep mata. Dalam uji ini kita akan menentukan jumlah partikel logam pada sediaan salep mata dengan cara memanaskan sediaan salep dan dilihat jumlah partikel logam yang akan berada pada bagian dasar salep setelah mengeras. Lalu ada juga uji penetapan kekentalan sediaan. Pada uji ini dilakukan menggunakan viskometer cup dan bob. Selain evaluasi fisika, ada juga evaluasi biologi, yaitu yang pertama ada uji sterilisasi. Pada uji ini kita akan melihat sediaan tersebut terdapat pertumbuhan mikroba atau tidak. Yang kedua yaitu ada uji endotoksin bakteri. Pada uji ini dilakukan menggunakan Limulus amebokit lyset. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.